emak udah. Boleh ya? Halo, oke. Iya, Bang. Mau keluar di depan dulu. Iya nggak, Bang? Iya. Iya nggak dulu, belum tahu. Iya, belum itu. Belum tahu. Mau sih nonton nami. Nyari. 1 menit. Mau jadi kalau kamu perlu juga awas kami. 1 menit. Perlu juga awas kami. Nyari angkat jatuh nih. Ngobrol dengan yang dipakai, itu apa tuh? Mawon. Rama Saputra. Mawon. Kamu mawon. Rama Saputra. Nyari mak lapor. Iya. Tidak ada. Nyari mak lapor. Tidak ada. Nyari mak lapor mawon. Sampai lapor. Mak muda. Apa boleh? Ini punya sama ruangan dia. Tampang lawas sih kok. Ampang kurang. Ada ini Bang. Gampang apa sih kok? Lapor Bang kok. Ini kuku kurang kompor namu. Saya ini memiliki akun Facebook namanya Lucak Lantung. Pada waktu itu saya ditandai oleh akun nama Rama Saputra. Akun Rama Saputra itu mengedit atau menyerang kehormatan orang lain atas nama Pak Mualim Tahir. Adapun yang ditandai pada saat itu banyak, bukan saya sendiri. Dipanggil oleh pihak Siber Polda Lampung, bukan saya sendiri. Berikut Sahrun atau Morok-Morok itu salah satu saksi juga. Pada waktu dipanggil atau pemanggilan oleh pihak polisi. Yang dilaporkan Pak Mualim ini adalah akun Rama Saputra, bukan Ramadiansyah. Saya dipanggil sebagai saksi oleh pihak penyidik meminta keterangan apakah Anda ditandai oleh akun Rama Saputra. Betul. Ada pembukti, saya tunjukkan ini bukti. Saya tidak pernah menyebutkan Ramadiansyah. Kalau Ramadiansyah menjustis itu bahwa saya menyebut akun nama Ramadiansyah, itu namanya fitnah. Ada orang pihak ketiga yang memprovokasi di sini. Itu berbeda orang atau ini Ramadiansyah sama Rama Saputra itu? Kalau Rama Saputra kita nggak tahu. Tapi kalau Ramadiansyah itulah akun Facebook. Memang saling kenal ya dari awal? Mungkin. Kalau saling kenal atau tidak saya nggak tahu. Tapi kemungkinan. Tapi kalau untuk membuktikan siapa pemilik akun Rama Saputra itu pihak penyidik Polda Siber Polda Lampung. Ya, artinya abang tidak menyebutkan, mempertegas Tidak. lagi tidak menyebut bahwa nama Ramadiansyah itu tidak menyebut di laporan itu ya? Tidak. Rama Saputra. Mereka cuma hanya meminta apakah Anda ditandai akun atas nama Rama Saputra? Ya, saya ditandai. Ada pun bukti, saya tunjukkan buktinya. Itu sempat terjadi perlawanan nggak dari sampean? Dengan siapa, Bang? Dengan Rama itu waktu pemukulan itu? Kalau pemukulan itu saya dipukul bagian pipi kanan sampai saya tertoleh. Saya ambil ancang, dia langsung meludak, saya bangun. Saya ambil tingkat tindakan. Pada saat saya bangun, saya ambil semprotan air cabai itu saya siapkan dari tahun 2020. Artinya persiapan untuk mengantisipasi jika terjadi suatu untuk kemudian hari. Itu salah satu. Nyampe bau air itu kok. Ceritakan gimana kronologi kejadian di tanggal 9 kemarin, Pak? Ya, sebelumnya saya sampaikan dengan kawan-kawan di tanggal 9 pada hari itu, hari Sabtu kalau nggak salah ya. Tanggal 9 itu kejadiannya saya mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal, kurang lebih jam 6, jam 18. 3 kali telepon tidak terjawab tanpa nama, itu disenyapkan secara otomatis oleh HP saya. Dan jam 9, jam 20-an itu saya mendapatkan tamu, ketukan pintu 3 kali. Saya membuka ketukan pintu ketiga kali, saya membuka, lalu saya kembali lagi ke meja ruangan kerja saya. Pada saat itu saya masih kerja. Ada tamu datang tak diundang, mereka menggedor pintu saya membuka, saya kembali lagi ke meja.
Setelah itu ada orang yang bertanya, Bang Rial ya? Ya, tapi saya tidak kenal orang itu. Enggak lama dari itu datang salah seorang oknum yang katanya mantan seorang dewan, yang katanya dia juga berprofesi sebagai jurnalis. Nah, pada waktu itu dia memanggil saya, ya sini dulu kamu, kita ngobrol dulu, kurang lebih seperti itu ngomongnya, 10 menit. Tapi kalau saya saat itu saya masih kerja, saya suruh persilakan dia masuk dia ke dalam. Beberapa kali dia meminta saya untuk keluar, kalau mau bertamu masuk aja ke dalam, kata saya seperti itu. Lalu secara tiba-tiba dia ada masuk ke dalam, seorang tamu sewajibnya duduk. Saya masih kerja pada itu, dia datang, kamu laporin saya ya? Tidak. Rama Saputra? Tidak. Demi Allah, kata saya. Langsung dia melakukan pemukulan. Dengan pemukulan itu saya oke lah, dikarenakan saya harus klarifikasi itu, tapi dia meludahi muka. Dengan ludahan muka itu maka saya berenjak, saya harus melakukan perlawanan. Ini salah satu penghinaan terhadap saya. Ya seperti itu. Untuk sebelumnya ada nggak sih masalah ataupun masalah pribadi terkait dengan Bang Rial sendiri dengan pelapor? Dengan Bapak Rama saya tahu namanya, tahu mukanya, tapi komunikasi saya tidak pernah komunikasi. Apalagi persoalan hutang piutang pribadi, debat kusir yang tidak saya inikan dengan Rama itu tidak ada. Jadi dia menuduh saya telah melaporkan dirinya pada waktu itu. Saya bukan pelapor, tapi kalau dia bertanya dalih saya atas undangan Polda, itu saya sebagai saksi, bukan melapor. Pelapor orang lain, saya saksi. Artinya saya hanya diminta keterangan oleh pihak penyidik Polda Lampung terkait adanya dugaan penyerangan kehormatan orang lain. Seperti itu aja. Untuk ini sendiri artinya dengan kejadian itu apa menimbulkan kerugian apa, mungkin trauma seperti apa dari pihak abang ataupun keluarga? Kalau kerugian pada saat kejadian itu tidak ada, namun trauma. Yang jelas ibu saya yang sudah merasa tua, dia merasa sakit. Hingga hari ini saya berangkat ke Polres, dia pun juga menitipkan berhati-hati, sebab sampai hari ini dia masih trauma akan kejadian pada waktu itu. Selain itu, anak saya masih berumur 7 tahun, dia merasa trauma dengan melihat orang yang tidak dikenal aja dia sudah takut. Artinya itu salah satu bentuk kerugian. Untuk bukti-bukti pelaporan itu apa saja Bang yang disampaikan ke pihak Polres? Dengan pihak kepolisian saya menyiapkan, dikarenakan rumah itu terdapat CCTV, baik CCTV dalam maupun CCTV luar. Di situ saya semuanya sudah serahkan kepada pihak kepolisian. Adapun bukti daripada itu nanti pihak kepolisian yang menyelidiki, yang menelaah. Harapannya Bang, harapan saya kepada pihak penegak hukum, saya sebagai warga negara Indonesia, atas kejadian yang tidak saya inginkan tersebut, saya minta kepada aparat penegak hukum untuk dapat menangkap, mengadili apa yang telah dilakukan oleh Ramadiansyah kepada diri saya. Untuk dari pihak saksi seperti apa bisa diceritakan sedikit? Baik Bang, terkait dengan ancaman hukumannya apabila ini terbukti seperti apa Bang? Baik, apabila terbukti melakukan tindak pidana, terlapor yang bersangkutan itu kami kenakan pasal 351 atau 352. Ancaman hukumannya untuk ayat 1 itu selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Untuk ayat 2 itu 5 tahun, untuk ayat 3 itu 7 tahun. Bang, ini Bang, ini kan korban keluarganya ada yang trauma Bang. Terus Polres Pesawaran yang melakukan tindakan apa? Baik, untuk dari kami Polres Pesawaran akan melaksanakan koordinasi dengan ketua adat atau kepala desa tersempat untuk agar warganya dijaga, dan kami akan mengintensifkan patroli dengan berkoordinasi dengan Kasat Sabara yang nanti akan melaksanakan KRD di jam-jam tertentu yang dimana untuk menciptakan rasa aman terhadap masyarakat setempat. Seperti itu Pak. Kalau bukti-bukti yang sudah diambil disita? Kalau untuk bukti-bukti kami masih dalam langkah lidik Pak, kami belum melakukan penyitaan, namun kami akan melaksanakan turun ke lapangan untuk melihat CCTV tersebut secara gamblang, karena untuk menarik video dari media sosial
terdapat kendala, yaitu videonya itu bisa jadi ngebrul. Jadi kami akan ke rumah korban untuk melihat langsung CCTV-nya dan kami masukkan ke dalam flash disk, Pak, agar gambarnya tidak pecah. Kapan dijadwalkannya untuk olah TKP ataupun pengecekan ke lapangan? Hari ini, Pak. Hari ini kami akan laksanakan turun ke lapangan, melakukan pengecekan TKP. Untuk terlapor kapan Bang panggilan, Bang? Masih kita jadwalkan, Pak. Habis dari pemeriksaan saksi kami akan panggil ulangi. Kami akan undang terlapor untuk kami periksa keterangannya seperti apa. Bang izin Bang, ini kan dapat informasi atau isu itu di saat ketika kejadian itu di dalam mobil bersamaan dengan terlapor ada teriakan untuk mematikan korban. Seperti apa? Apa ada pemeriksaan di situ atau belum, Bang? Nanti selama penyelidikan ini. Siap, terima kasih. Jadi nanti akan berkembang dari BAI yang akan kita laksanakan, Pak. Jadi kami laksanakan pemeriksaan dulu terhadap saksi. Apabila ada persangkaan pasal lain yang sekiranya memenuhi unsur, kami akan tuangkan itu dalam gelar perkara. Seperti itu. Cukup, teman-teman. Terakhir Pak, mungkin himbauan untuk masyarakat Pesawaran nih selaku Kasat Reskrim. Baik, terima kasih. Himbauan kami selaku penegak hukum di wilayah Kabupaten Pesawaran, masyarakat Pesawaran sekiranya bijak dalam melakukan aktivitas sehari-hari agar selalu tercipta rasa damai, tentram, aman di lingkungannya. Seperti itu, Pak. Jangan main hakim sendiri dan taati proses hukum yang berlaku. Seperti itu. Siap. Siapa izin? Ya. Terkait trauma tadi itu kan ada anak kecil Bang, apakah Polres Pesawaran akan didampingi oleh PPA? Kalau misalnya anak tersebut dijadikan saksi, Pak, itu pasti harus ada pendampingan dari orang tua, penasehat hukum atau dinas PPA terkait untuk kami mintakan sebagai saksi di dalam perkara ini. Seperti itu. Tergantung daripada pemeriksaan saksi yang berkembang pada saat pemeriksaan. Cukup. Nama Bang? Namanya Bapak. Izin dengan Tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran dan juga tokoh masyarakat di sini, Pak. Saya sangat prihatin. Kenapa sih Pak, zaman sudah merdeka seperti ini masih ada intimidasi? Ingat ya, sampai yang melaksanakan itu justru mantan anggota DPRD yang titelnya sarjana hukum, sekarang kan tidak mengerti hukum. Saya kan prihatin. Terus artinya melihat kondisi tadi kan Pak Mualim sempat melihat menjenguk ibunya, itu seperti apa kondisi keluarganya, Pak? Dengan kejadian ini, Pak, bisa disampaikan, Pak? Saya sudah berhari-hari datang ke rumahnya Zarial karena kebetulan ibunya Zarial itu adik saya, adik ipar saya. Nah, dengan kejadian tersebut, ibunya Zarial itu shock, sakit, nggak mau makan. Itu istri saya ngasih makan, nggak mau makan. Anaknya shock, tidak mau bermain lagi, nggak mau keluar rumah. Nah, jadi sedih saya melihatnya dengan kejadian tersebut. Oke, mungkin pesan dari salah satu tokoh pendiri Kabupaten Pesawaran terhadap tindakan premanisme yang ada di seperti kejadian itu seperti apa, Pak? Himbauan ataupun harapannya ke depan? Saya mengharapkan dengan Polres Pesawaran supaya kasus ini ditindaklanjuti sampai ke pengadilan dan ada tersangka. Nah, supaya ada ketenangan sedikit lah di Pesawaran inilah. Jangan orang dilaporkan, justru akan lapor balik, ditandingi dengan berita-berita. Justru itu kan membuat onar, membuat kericuhan. Nah, itulah pengharapan saya, tuntaskan dulu kasus ini sampai ke pengadilan. Nah, agar orangnya tuh ada dampak jerah, bukan hanya terhadap pelaku, tapi terhadap publik. Bahwa nggak boleh kita melakukan sewenang-wenang, melakukan tindakan hukum sendiri, semuanya ada hukum. Cukup ya. Terima kasih.